aturan baru upah minimum yang baru diterapkan dan juga bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi perhitungan upah bagi pekerja, Pak Sarman? Iya, jadi ini memang merupakan komitmen daripada pemerintah bagaimana kita mampu memperbaiki berbagai kebijakan-kebijakan sehingga kita menemukan satu formula-formula yang bisa diterima oleh semua pihak. Dan kita lihat memang bahwa ini merupakan penyempurnaan daripada PP 36, kemudian PP 36 ini juga merupakan penyempurnaan daripada PP 78 dalam hal ini. Kalau kita lihat memang kalau dari sisi formulanya sebenarnya tidak banyak berubah ya. Umpamanya di PP 36 dalam menetapkan UMP itu ada kenaikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemudian ada batas atas, batas bawah misalnya. Nah di PP 51 ini formulanya adalah dengan melihat ada inflasi, kemudian pertumbuhan ekonomi, kemudian indeks tertentu. Nah indeks tertentu ini yang disebut dengan alfa sudah ada angkanya di angka 0,1 sampai 0,3, tapi indikatornya akan dilihat dari misalnya di daerah masing-masing, yaitu misalnya seperti tingkat pengangguran misalnya, kemudian media upah yang ada di daerah tersebut. Yang ini nantinya akan dihitung kembali oleh masing-masing Dewan Pengupahan. Baik. Jadi memang di PP ini, PP 51 ini Dewan Pengupahan Provinsi itu akan lebih berfungsi untuk membuat hitung-hitungan dan kajian dan memberikan rekomendasi kepada gubernur. Dengan dasar itulah gubernur akan menetapkan besaran UMP tahun 2024. Baik, terima kasih banyak Pak Sarman dan mungkin bisa dijabarkan Pak komponen-komponen utama apa saja yang membentuk upah minimum saat ini dan kira-kira adakah ke depannya perubahan signifikan dalam struktur komponen tersebut dari upah? Ya, jadi gini, ya, kita juga ingin sampaikan juga ya, apa yang disebut dengan UMP itu adalah UMP adalah merupakan jaring pengaman sosial. UMP itu adalah merupakan supaya para pekerja-pekerja yang baru pertama kali itu tidak digaji tidak sesuai dengan kebutuhannya. Artinya bahwa UMP ini adalah merupakan ditujukan kepada orang yang baru pertama kali kerja, nol pengalaman dan masih bujangan dalam hal ini. Nah, kalau kita lihat indikator-indikator yang akan mempengaruhi, ya tentu yang saya katakan tadi, di sana adalah pertumbuhan ekonomi satu daerah. Kalau dulu memang kita skalanya adalah pertumbuhan ekonomi nasional. Ya. Nah, kalau saat ini adalah pertumbuhan ekonomi di satu daerah, kemudian juga adalah inflasi di satu daerah, kemudian nanti akan dilihat merupakan varian tenaga kerja di satu daerah. Misalnya seperti jumlah rata-rata keluarga yang bekerja misalnya, merupakan juga pada jumlah per kapita misalnya, kemudian juga jumlah dalam satu rumah tangga yang sudah bekerja. Ini merupakan indikator-indikator yang akan nanti dihitung oleh BPS, itulah nanti akan menjadi patokan dan rumusan dalam menetapkan UMP tahun 2024. Seperti itu. Baik, dan dalam hal ini terima kasih banyak Pak Sarman, penjabarannya, elaborasinya sudah begitu komprehensif. Sekarang mungkin saya ke Ibu Mirah. Bu Mirah, buruh meminta kenaikan upah yang tinggi. Namun juga kita ketahui kenaikan upah minimum ini baru akan terjadi di 1 Januari 2024 ya, nanti ketika akhirnya ditetapkan. Nah, mungkin dari sudut pandang Anda selaku Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, adakah faktor-faktor khusus atau kondisi ekonomi tertentu yang akhirnya mendukung tuntutan tersebut? Terlebih lagi di tahun 2023 ini, apa yang sebenarnya dibutuhkan? Ya kita ketahui dalam hal general pun tentunya buruh meminta kenaikan upah, tapi terutama untuk tahun-tahun ini, tahun 2023 dan mungkin tahun depan, adakah faktor-faktor tertentu yang semakin mendukung pentingnya kenaikan UMP tersebut? Ya, yang pertama pada tahun 2020 lalu, 2021 sampai 2022, kita sama-sama merasakan yang namanya pandemi COVID-19 dan itu tentu berdampak luas ya, terutama khususnya para pekerja buruh yang sangat merasakan dampaknya. Dan kita pernah mencatat tahun 2021 itu kami buruh tidak naik upah, dan 2022 hanya naik 1, skala secara nasional. Nah, pada tahun 2023 komposisi ekonomi kita sudah mulai meningkat baik dan itu seiring sejalan apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI bahwasannya di outlook-nya itu bahwasannya ekonomi Indonesia bagus gitu ya dan cenderung juga mulai ada peningkatan yang baik.
Maka dari itu hal yang lumrah dan wajar kalau buruh meminta atau mengusulkan kenaikan upah untuk tahun 2024. Saya koreksi Mbak, bukan tinggi ya saya kira, tetapi secara layak dan berkeadilan. Sungguhnya Hmm, kalau kami di sini meminta secara rata-rata sebagian besar para pekerja buruh ini meminta atau mengusulkan 15%, sungguhnya itu angka kompromi. oke. Karena kalau kita bicara realistisnya adalah angka 25%. Kalau bicara realistis, tetapi karena kami juga sama-sama maklumi ya kondisi pelaku usaha yang kemarin setelah pasca pandemi COVID, maka Oke. angka 15% adalah angka kompromi yang kami berikan dan Angka tidak ada pantas alasan itu saya pikir. 25%, angka kompromi 15%, bisa dijabarkan Ya, Ibu apa background di balik angka tersebut, level 25 dan 15 tersebut? kami menggunakan inflasi yang sekarang di 2023 dan juga asumsi inflasi 2020. Nggak mungkin dong kita menentukan UMP gitu 2024, tapi menggunakan angka inflasi yang sekarang. Pastinya kami juga memberikan porsi untuk asumsi inflasi 2024 nanti. Gitu. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi tentu kami juga melihat semakin baik dan angka data-data juga ada di berbagai angka dirilis oleh pemerintah sendiri dan mulai BPS. Lalu kemudian kami menggunakan 64 item komponen hidup layak atau HL. Dan kami juga melakukan survei pasar, pasar tradisional, pasar modern. Dan ini yang kami dapatkan. Dan di antaranya juga adalah kondisi kenaikan harga pangan yang begitu luar biasa tinggi dan cenderung tidak terkendali. Maka dari itu kami muncullah angka 25%. Tetapi lagi-lagi kami tadi untuk ya kami memahami sekali kondisi pelaku usaha yang baru Baik, recovery di 2020, 2021, 2022, maka dari itu kami mengusulkan angka 15%. baik Ibu Mirah, bagaimana kira-kira menurut Anda perubahan upah minimum ini, kenaikan yang ditargetkan menjadi 15% ini, Anda melihat dapat berdampak pada kesejahteraan ekonomi para buruh, terutama mengingat kondisi ekonomi saat ini, Ibu Mirah? Ya, pastinya akan berdampak. Nah, saya di sini dalam kesempatan ini Pak Sarman juga seluruh kawan-kawan dari pemerintah nih ya, Pak Sarman mewakili pengusaha, perspektif pemerintah, perspektif negara bahwasannya investasi itu akan mendongkrak ekonomi negara. Saya kira itu tolong diperbaiki saja, alias dihapuskan kalau perlu. Saya justru meminta kepada pemerintah untuk perspektifnya adalah menaikkan upah buruh secara tinggi, dia akan mendongkrak ekonomi negara. Kalau Hmm, upahnya tinggi, maka ya, daya serap untuk daya beli konsumennya itu kan menjadi luar biasa tinggi dan barang hasil produksi jasa yang dihasilkan oleh Pak Sarman dan kawan-kawan pasti akan terserap terbeli dengan baik sehingga itu akan berputar. Jadi kalau sekarang investasi kan masuk hanya berupa investasi berupa jasa ya, transaksi jasa dan juga kalau bukan padat karya. Kalaupun hadir ke investasi Indonesia, itu ternyata tenaga kerjanya juga dibawa juga tuh ya, dibawa iya, juga iya, oleh para, artinya tidak terpengaruh secara baik Ibu, signifikan dengan investasi atau pembukaan lapangan kerja buat kawan-kawan baik. pekerja Indonesia. Baik.